Oke, Ibu Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa dan seluruh hadirin semua, hari ini saya merasa terhormat sekali gitu ya karena kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini untuk bicara tadi tentang UI Impactful bersama disabilitas membangun pengabdian yang setara. Jadi kalau kita lihat pada SDGs begitu ya dari 17 SDGs yang kita jadi program bersama baik di global juga yang diperjuangkan oleh universitas, kita tahu ada prinsip no one left behind atau tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Tapi kalau kita lihat pada faktanya atau pada sejumlah data yang disampaikan ya oleh riset dan semua, masih banyak kelompok marginal yang sering tersingkir begitu ya dari keadilan sosial. Nah, salah satu kelompoknya adalah kelompok disabilitas gitu. Kita masih sangat sering gitu ya temukan bahwa tidak ada kesempatan atau masih sedikitnya begitu kesempatan untuk kawan-kawan disabilitas baik untuk bisa mengakses pendidikan begitu ya, kehidupan politik, akses kesehatan, pekerjaan dan juga partisipasi sosial yang inklusif. Nah, pada hari ini kita sudah bisa bicara atau bisa mendengarkan gitu ya pengalaman empat narasumber kita yang dalam kerja-kerjanya tadi sudah melakukan upaya pelibatan kawan-kawan disabilitas gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan ada dua sesi begitu ya. Di bagian pertama kita nanti akan dengar setiap narasumber membagikan pengalamannya gitu ya tentang cerita program dan dampaknya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling paling ujung begitu ya dari Dr. Gilman gitu ya. Boleh diceritakan begitu ya tentang pengalaman kerja-kerja Pengmasnya seperti apa? Tes. Terima kasih Mbak Abi ya. Mbak Abi kayaknya Mas Gilman aja Mas Gilman. supaya lebih. Kayaknya ini talk show kan ya Pak ya. Yap. Jadi ya Mbak ya, jadi mungkin kita lebih relax gitu ya Bapak Ibu. Dan ini menjelang makan-makan siang juga. Jadi mungkin yang pertama tentu Mbak Abi Sam dititipkan pesan untuk mohon maaf dari Prof. Irma gitu ya tidak bisa hadir. Tapi dalam kapasitas untuk memberikan seluas-luasnya informasi apa yang sudah kami lakukan sebagai tim itu insya Allah saya bisa memberikan gitu ya mewakili beliau gitu ya. Jadi kalau pertanyaan pertama soal apa yang telah kami lakukan sepertinya kami baru mulai menginisiasi gitu ya. Jadi dibandingkan teman-teman atau kawan-kawan tadi hasil sharing luar biasa gitu ya. Apa pekerjaannya, kemudian hasilnya sudah ada. Kami di sini berlatar belakang sebetulnya dari tim itu di Departemen Arkeologi di FIB UI, Bapak Ibu. Jadi kami di dalam Departemen Arkeologi itu ada mohon kalau waktunya habis diingatkan ya Pak. Ada yang lain soalnya kan Bapak Ibu. Jadi di dalam Departemen Arkeologi itu ada peminatan museologi atau museum studies. Nah itu sudah ada peminatannya sudah hampir 15 tahun gitu ya. Tetapi di dalam kaitannya dengan bagaimana kita bermitra dengan teman-teman disabilitas itu ada satu momentum di tahun lalu Museum Nasional Indonesia itu melakukan revitalisasi yang cukup signifikan ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi mereka melakukan redesign setelah sebelumnya itu ada kejadian kebakaran ya kalau pernah Bapak Ibu mendengar gitu ya di Museum Nasional. Nah, mereka melakukan redesign museum habis-habisan, mengubah total gitu ya dan setelah itu mereka sangat luar biasa antusiasme dari para pengunjung. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana merasakan Museum Nasional versi terbaru itu kan sangat enak ya. Maksudnya sangat dari tampilan, tata pamer, fasilitas itu sangat modern, terus ada interaktif gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa dari mitra yang satu. Nah, lalu kami melihat bahwa masih ada kekurangan gitu ya dari mitra kami ini Museum Nasional dari aspek program publik yang sepertinya mereka belum siap untuk secara roadmap menggabungkan pendekatan salah satunya inklusivitas ini. Nah, maka dari itu kami bertemu dan cocok dan kami membuat satu model program publik untuk menyasar target audiens atau pengunjung museum yang teman-teman disabilitas. Jadi kalau kita melihat target audiens disabilitas itu sangat luas, tetapi karena ini baru diinisiasi, jadi kami
fokus terhadap teman-teman disabilitas netra dan spesifik di umur sekitar usia SMP lah ya, sekolah menengah pertama. Dan akhirnya kami menemukan mitra baru gitu ya, dalam hal ini SLBA Lebak Bulus, pembina tingkat nasional ya Bapak ya. Jadi di level SMP, nah kami ajak adik-adik, ternyata luar biasa gitu ya. Mereka sama sekali dari pengalaman datang ke museum itu banyak tidak bolehnya. Tidak boleh menyentuh koleksi gitu ya, karena berkaitan dengan konservasi. Akhirnya program ini kami inisiasi untuk istilah teman-teman netra itu keterbacaan ya Pak Kriston ya. Keterbacaan adik-adik SMP tunanetra SLBA pembina Lebak Bulus dalam mengkaji atau membaca koleksi-koleksi museum. Jadi prinsipnya secara sederhana mereka kita ajak untuk bisa memegang koleksi tentu dengan ini ya sarung tangan atau sejenisnya. Lalu mengeksplorasi, lalu kita beri storytelling terhadap satu koleksi. Lalu kita beri lembar aktivitas, ada braille-nya tentang koleksi itu seperti apa. Dan ternyata hasilnya luar biasa teman-teman SMP yang netra ini. Mereka sangat sekali memahami gitu ya. Bahkan di sela-sela mereka memahami salah satu koleksi itu, kami juga buat seperti workshop mereka menggunakan Play-Doh gitu ya. Jadi apa yang mereka pegang, apa yang mereka dapat ceritanya, lalu braille gitu ya. Lalu kita kasih miniaturnya gitu ya dari koleksi itu, boleh dipegang dan kita kasih coba Play-Doh dan ternyata luar biasa gitu ya teman-teman yang kita target audiens ini bisa merekonstruksi si miniatur arca yang ada di koleksi Museum Nasional. Ini salah satu karya mereka. Ada Sigit kelas SMP umur 16, kemudian ada Misha 13 tahun. Jadi mereka sangat senang sekali gitu ya. Dan itu menurut saya satu hal terobosan bagi mereka bisa sama seperti teman-teman yang lainnya mengenal lebih jauh soal koleksi museum. Itu mungkin Mbak Abi kurang lebih awal-awalnya. Oke, makasih Mas Gilman. Tapi kalau secara tadi dampak atau perubahan yang paling terasa kira-kira apa nih Mas Gilman? Ya, terkait pertanyaan dampak atau perubahan tentu yang kami lihat gitu ya dengan parameter yang coba kami lakukan selama program ini berjalan itu ada 3 aspek. Yang pertama secara peserta didik mereka itu luar biasa kemampuan kognitifnya tuh jadi semakin tinggi dengan berbagai pendekatan ajar gitu ya. Dalam hal ini metode keterbacaan tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya mungkin selama ini di sekolah itu hanya sebatas audio guide gitu ya atau braille, tetapi ketika mereka diajak ke museum itu mereka bisa mengeksplor sentuh gitu ya, berkarya gitu ya. Lalu tadi ada kuis gitu ya dan ternyata luar biasa mereka bisa sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari aspek sekolah. Jadi setelah acara itu berlangsung kita coba buat angket gitu ya kepada guru dan para pengurus sekolah. Dan ini menjadi satu terobosan dari aspek kurikulum gitu ya. Jadi ada metode-metode pembelajaran yang baru yang menjadi inspirasi bagi teman-teman guru di SLBA pembina tingkat nasional tersebut. Dan yang terakhir adalah ternyata ketika mereka datang gitu ya, pendampingnya itu tidak hanya guru Mbak Abi. Jadi orang tua pun ikut gitu ya, melihat proses belajar mereka di museum itu. Dan testimoni para orang tua itu ternyata sangat happy ya. Selama ini orang tua ketika membawa mungkin anaknya yang punya keterbatasan ke satu wilayah domain publik, dalam hal ini museum tuh ada keraguan-raguan. Apakah misalkan secara fasilitas, secara dukungan gitu ya, optimal atau tidak terhadap anak saya. Tetapi ternyata dengan adanya program publik semacam ini di museum tuh orang tua mereka tuh semakin terbuka gitu ya, bahwa oh ya saya ternyata bisa ya gitu ya, saya bawa anak saya yang teman netra tersebut gitu ya, anaknya dibawa dan ada program gitu ya yang bisa anaknya itu
berimajinasi luar biasa gitu ya. Itu mungkin kurang lebih ya. Oke, makasih Mas Gilman, menarik sekali ya. Jadi tadi dari program Pengmasnya salah satu kita bisa lihat ada upaya tadi untuk membaca begitu ya kebutuhan khusus dari teman-teman netra supaya tadi bisa mengakses juga informasi dan pengetahuan dari museum, dan ini adalah program tahun kedua ya berjalan ya Mas ya. Baik, oke. Terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk Mas Gilman dan program Pengmasnya. Berikut mungkin saya persilakan kepada Pak Riston, boleh silahkan Pak. Iya, boleh diceritakan barangkali tadi ya terkait latar belakang program pemberdayaannya terhadap disabilitas yang Bapak lakukan, lalu juga bagaimana sih dampaknya kepada penerima manfaatnya. Baik, terima kasih Mbak Agi. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Saya Ritson Manyonyo, seorang disabilitas netra. Mengalami kebutaan itu 26 tahun yang lalu, tepat berusia 24 tahun, tepatnya April 99 karena penyakit saraf mata glaukoma. Penyakit saraf mata glaukoma ini penyebab kebutaan nomor 2 di dunia dan belum diketemukan penyebab utamanya apa dan belum diketemukan cara penyembuhannya seperti apa. Nah, dalam perjalanan hidup saya ketika beralih dari melihat secara visual, kemudian sekarang melihat secara non visual, maka terjadi perubahan pola hidup dan gaya berpikir. Dan dalam perjalanannya, dalam keadaan mengalami kebutaan itu, saya banyak menimba ilmu tentang dunia orang buta di Yogyakarta dan akhirnya menyelesaikan studi S1 dan S2 dalam keadaan yang tidak melihat. Bapak Ibu, apa yang kami kerjakan bahwa pada tahun 2006 saya dan beberapa teman-teman mengajak untuk mendirikan satu foundation namanya Yayasan El Safwan. Yayasan El Safwan ini spesifik memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas netra. Dari pertama kami memulainya bahwa yayasan ini adalah lembaga swasta murni, tidak bernaung pada salah satu korporasi atau lembaga keagamaan, dan kami melakukannya itu dimulai dengan panti sosial. Nah, kami mencoba membangun pelayanan itu. Kenapa membangun pelayanan panti sosial? Karena di tahun 2006 itu kita riset di Jabodetabek masih sangat terbatas lembaga-lembaga yang memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas netra. Kemudian masih terlalu banyak stigma yang muncul di masyarakat bahwa disabilitas netra itu adalah masyarakat kelas 2 yang tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian faktor pendidikannya sangat rendah dan akhirnya outputnya hidup para disabilitas netra itu kalau bukan tukang pijat mereka pengamen atau pengemis. Atas dasar inilah dan dengan data yang sangat banyak, jumlahnya di Indonesia kurang lebih 4 juta jiwa khusus tunanetra, maka saya dan teman-teman itu mencoba memulai satu lembaga yang namanya Yayasan El Safwan. Dalam perkembangannya kita memang mengalami banyak tantangan, tetapi on prosesnya itu Yayasan El Safwan dapat berjalan sesuai dengan apa yang memang kita harapkan dan sesuai dengan visi misi besarnya. Yayasan El Safwan sekarang sudah memiliki unit layanan panti sosial, kemudian sekolah luar biasa, jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan kita membuka kelas pengembangan diri bagi disabilitas netra yang mengalami kebutaan di usia remaja dewasa dan atau mereka yang belum sama sekali pernah disentuh oleh pendidikan formal. Kemudian kita juga membuka unit El Safwan Entertainment, El Safwan Sport Center, El Safwan Klinik Massage, El Safwan Talent, dan kemudian El Safwan Shop. Dan yang terakhir kita membuka cabang di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Pusat Balai Latihan Kerja Disabilitas, berbasis pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kita punya lahan 12 hektar di sana untuk varian tanaman cengkeh, durian Busan King, bawor, duri hitam, super tembaga, durian-durian dengan premium, juga ada kopi Arabica, dan kita juga menanam alpukat orange sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat disabilitas
agar mereka ke depan punya bekal hidup ekonomi yang lebih baik. Kemudian kita membuka juga unit layanan di sana di Poso, Sekolah PAUD Terpadu Inklusi, yaitu playgroup, TKA, TKB, dan sudah 8 kali menamatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pengalaman hidup saya sebagai seorang yang buta, akhirnya yang tadinya saya merasa tidak berarti dan tidak berharga, tidak bernilai, kemudian berubah, begitu. Berubah, memiliki impact yang baik bagi diri saya sendiri, bagi kehidupan komunitas disabilitas itu sendiri, termasuk terhadap kelompok masyarakat. Di tempat kami berada sekarang di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, kami banyak mewarnai kehidupan masyarakat. Disabilitas netra itu kami membentuk satu budaya baru di tengah masyarakat. Jadi masyarakat sudah hidup normal sebagaimana mestinya dengan keberadaan disabilitas netra El Safan yang Senin, Rabu, Jumat itu keliling komplek, berlatih berjalan dengan tongkat, bersosialisasi dengan masyarakat. Dan kita juga melakukan kerja-kerja advokasi, masuk dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah untuk advokasi agar masyarakat pendidikan bisa terbuka dan inklusif dan menerima saudara mereka yang disabilitas. Artinya bahwa kebutaan itu sebenarnya bukan akhir daripada segala kehidupan dunia orang tunanetra. Karena apa? Ternyata tunanetra itu ketika saya riset terus tidak bisa melihat hanya secara visual. Tetapi kami dapat melihat dengan 3 metode. Melihat dengan pendengaran, melihat dengan perabaan, dan melihat dengan penciuman. Dengan 3 instrumen inilah maka kehidupan tunanetra itu bisa berdampak dengan baik. Tidak hanya masyarakat lingkungan di mana kami berada, tapi juga kita membangkitkan semangat orang tua, keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas sehingga yang tadinya mereka merasa putus asa, namun ketika melihat anak-anak mereka dididik di Yayasan Al Safan, sekarang mereka jauh lebih terbuka, setara dalam memberi kasih sayang dan tidak lagi membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Apalagi prestasi anak-anak El Safan itu sudah sampai di level Eropa. Jadi kebutaan itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia dan kami kepengen Mbak Abi bahwa disabilitas itu harus berpartisipasi yang bermakna bagi masyarakat Indonesia. Demikian. Oke, terima kasih. Wah, banyak banget tadi pengalaman dan tadi ya kontribusi yang sudah kita dengar dari ceritanya Pak Riston dan tadi ada poin menarik bahwa disabilitas itu sering di stigma tadi ya akan menjadi miskin atau terbatas pada kerja-kerja tertentu, tapi kita bisa lihat gitu ya dari kerja-kerja yang dilakukan Pak Riston nasib atau tadi pengalaman kemiskinan atau mungkin tadi tidak bisa terlibat dalam ruang publik itu bukan sesuatu yang takdir atau yang berasal dari kondisi fisik, tapi bagaimana justru tadi struktur sosial kita atau masyarakat itu belum membuka, belum menyediakan tadi ya akses yang memadai sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Sedikit Mbak Abi boleh? Ya, silahkan ya, Pak Riston. soal stigma. Jadi Bapak Ibu tidak mudah memang menjadi seorang disabilitas. Saya ingin menikah dengan istri saya beberapa waktu lalu itu sangat sulit mendapatkan izin calon mertua. Karena calon mertua itu berpikir menikah dengan seorang yang disabilitas bagaimana caranya untuk memberi kehidupan kepada keluarga. Jadi akhirnya saya ambil keputusan bersama mertua, maka saya adalah mantu yang paling disayang oleh mertua. Karena apa?
Istri saya itu kalau pulang kampung badannya gemuk sekali. Artinya mertua mengukur kesejahteraan dari bodinya. Nah itu. Jadi don't worry. Disabilitas juga bisa hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riston ya. Jadi jika peluangnya dibuka, jika tadi justru praktik-praktik baik yang dilakukan gitu ya oleh kawan-kawan di sini bisa direplikasi secara lebih besar, kita bisa lebih berkolaborasi, justru akses dan tadi ya partisipasi bermakna dari kawan-kawan disabilitas itu akan semakin bisa terlihat. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke, akan dengar pengalaman dari Ibu Husnul Fitri begitu ya, dari pengajar dari SKSG UI dan ini ya salah satu tadi pengmasnya tentang suara ya Ibu ya. Suara benar? Oh iya, itu yang Salah satu. Yang lalunya lagi. Ya, tapi kita nanti akan dengar bagaimana tadi kerja-kerja pengmas yang dilakukan oleh Ibu Husni. Silakan Ibu Ya, Husnul, sorry. terima kasih Mbak Abi. Terima kasih semuanya atas kesempatannya ya. Saya di sini tuh kayak wow, orang-orang yang berada di sekitar saya itu luar biasa gitu ya. Dan saya tuh kayak apa ya? Oh ini memang kerja yang memang kita harus tuntaskan bersama. Jadi mohon saya perkenalkan diri dulu. Tadi terima kasih Mbak Abi sudah mendahului memberikan pendahuluan. Saya Husnul Fitri dari kajian pengembangan perkotaan. Memang latar belakang saya psikologi, tapi kemudian saya mengambil bidang perencanaan dan pembangunan perkembangan kota. Nah di sini sebenarnya fokus aktivitas saya terutama Pengmas itu di bidang di topik-topik disabilitas itu sebenarnya baru ya Mbak ya. Jadi saya belajar tuh banyak banget gitu dari semua ya ketika di lapangan. Jadi awalnya itu kalau boleh bercerita sedikit, awal itu diawali dengan riset saya. Risetnya ini sudah diterbitkan di jurnal Scopus Q1 mengenai transportasi pola perjalanan penyandang disabilitas khususnya untuk perempuan. Jadi kita menyadari bahwa perjalanan perilaku perjalanan dari penyandang disabilitas itu berbeda dengan masyarakat secara umum. Artinya ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui oleh masyarakat ketika kita mau pergi itu ternyata banyak banget perencanaannya. Kenapa? Karena akan memikirkan bagaimana saya bisa mengakses itu dengan lancar ya. Misalnya harus berjalan ke tempat titik pertama untuk naik transportasi, kemudian di tempat menanti transportasi itu, kemudian di fasilitas layanan transportasinya, di moda transportasinya. Nah itu banyak sekali yang harus diperbaikin di sana. Karena apa? Karena kecenderungan perencanaan transportasi dan juga perencanaan pembangunan fasilitas publik secara umum itu belum mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya inklusif, termasuk kebutuhan kelompok disabilitas. Nah dari riset yang awal itu kemudian saya berusaha untuk melihat bekerja sama dengan Bapak Rida Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor. Mereka baru menghasilkan suatu perda tentang penyelenggaraan perlindungan disabilitas. Jadi ini suatu momen ya di mana mereka baru membuat perda bagaimana supaya ini diawali dengan hal yang baik ya, artinya kita harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya ini bisa berjalan. Nah di antaranya itu adalah Pengmas yang saya lakukan itu melakukan peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada transportasi umum di Kota Bogor. Kita melibatkan saat itu kita melibatkan satu yayasan difabel di Kota Bogor, namanya Yayasan Difabel Action Indonesia. Nah di sana yang pertama sebenarnya karena ini isu lama tapi bukan hal yang umum ya. Kenapa saya bilang bukan umum? Karena bahkan masyarakat umum pun itu belum seperti terbiasa untuk berkomunikasi, berteman, bersosialisasi dengan masyarakat atau kelompok disabilitas. Karena itu bahkan pemerintah pun itu juga memiliki jarak ya. Artinya pemerintah pun sebagai perencana pembangunan itu juga sepertinya kurang memiliki awareness dan pemahaman bagaimana harus berinteraksi dan juga mungkin mengimplementasikannya dalam konteks layanan-layanan publiknya gitu. Nah jadi pertama kita melakukan FGD bersama dengan kelompok disabilitas
Yang pertama itu ya kita melakukan evaluasi terhadap apa sih hambatan mereka ketika mengakses transportasi publik. Kemudian yang kedua melakukan evaluasi bagaimana sejauh ini pelayanan publik itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kemudian apa kebutuhannya sebenarnya yang memang perlu benar-benar dipenuhi ya untuk akses kepada layanan transportasi publik ini. Layanan transportasi publik kan kita bicara misalnya bus, kemudian angkot, kemudian juga kalau di Jakarta ya lebih advance ya, ada MRT, LRT dan seterusnya. Ada busway misalnya Transjakarta, yang itu kalau kita lihat itu bisa jadi salah satu reference karena memang sudah cukup baik ya. Tapi kalau di daerah-daerah bahkan wilayah penyangga yang terdekat dengan Jakarta pun seperti Bogor ya dan Depok itu masih sangat kurang gitu dalam konteks inklusivitas ya, memenuhi layanan disabilitas. Nah itu yang pertama, kita mengadakan FGD pertama, kemudian yang kedua dari FGD itu selalu muncul ya dari masyarakat, dari kelompok disabilitas ini adalah kami tidak mendapatkan selain akses ya infrastruktur, kami tidak mendapatkan layanan yang cukup ramah dari penyedia layanan transportasi publik ini. Dalam persepsi saya tidak ramah itu adalah karena frontline-nya ya, baik itu yang frontline yang di orang-orang yang berada di garis depan dalam pelayanan publik ini dan juga mungkin perencana atau pemerintahnya karena belum memiliki awareness dan keterampilan untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan kelompok disabilitas. Di antaranya mungkin karena juga pertemuan itu jarang ya, jadi mereka juga bagaimana nih kita harus menghadapi itu. Jadi kita kedua adalah kita melakukan pelatihan awareness ya. Dan itu disability awareness itu terhadap untuk transportasi publik. Nah itu dihadiri oleh Dinas Perhubungan di Kota Bogor, kemudian juga dari Badan Riset dan Inovasi Daerahnya. Kemudian bis kita, kalau bis kita itu di Bogor itu mungkin sama kayak Transjakarta ya di sini ya di Jakarta itu. Dan memang dari situ muncul bahwa ternyata harus seperti ini ya kita menghadapi ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas, apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara kita bisa membantu agar mereka bisa dengan mudah mengakses dan seterusnya. Di samping tentunya ada permasalahan infrastruktur yang belum selesai, dan itu karena itu yang kedua pelatihan. Yang ketiga adalah kita melakukan FGD lagi tapi dengan pemerintah. Dari situ tentunya ini masih jauh ya, belum selesai ya. Jadi masih banyak banget hal yang tapi sudah muncul informasi-informasi pengetahuan tentang apa ya yang harusnya dilakukan. Nah, di antaranya di sana kita bikin buku saku ya untuk yang kemarin ikut pelatihan dari pemerintah daerah di sana. Kemudian kita juga menghasilkan policy brief. Policy brief ini judulnya peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada transportasi umum di Kota Bogor. Kita berikan ke Bapak Rida. Jadi harapannya ini bisa ditindaklanjuti karena mereka lah yang menjadi perencana ya dan pelaksana pembangunan di daerah. Yang ketiga ini yang kita belum karena keterbatasan dana ya, dananya baru sampai situ. Yang ketiga yang akan kita lakukan lagi adalah kita mau mengevaluasi langsung secara bersama kelompok disabilitas bersama dengan pemerintah untuk bisa kayak kita nyebutnya trip gitu ya, trip untuk sama-sama yuk kita susuri seberapa mudah sih sebenarnya kelompok disabilitas ini untuk menaiki transportasi publik, tidak hanya transportasi publiknya, infrastruktur pendukung transportasi publiknya seperti halte, kemudian trotoar dan seterusnya. Jadi itu ketiganya ya. Lanjutannya mungkin akan ke arah sana. Tapi memang itu ya sampai saat ini belum terlaksana. Jadi kami mohon bantuan dari support ya. Agar ini bisa berjalan. Jadi karena mobilitas itu merupakan salah satu kunci dari penyandang disabilitas ya untuk bisa melakukan aktivitasnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, wah terima kasih banyak Ibu Husnul. Boleh tepuk tangannya. Ini kerja-kerja penting ya bahwa tadi akses juga terhadap transportasi publik ini juga jadi syarat supaya tadi bisa berpartisipasi di dalam kehidupan publik gitu ya. Dan ini juga menarik bagaimana tadi program ini tadi dibangun betul-betul dengan berbasis pada pelibatan ya dari FGD
pengalaman konkret dari para disabilitas dan kebutuhannya itu tadi bisa dinarasikan. Seringkali kan yang terjadi memang kadang-kadang entah kebijakan atau mungkin tadi produk layanan publik dan lain sebagainya dibuat tadi dari orientasi yang mayoritas, mungkin tadi yang dengan non disabilitas ya, sehingga tadi tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dari kawan-kawan disabilitas. Baik, kita lanjut pada narasumber berikutnya dari Mbak Diah, begitu ya, boleh diceritakan bagaimana tadi pengalamannya dengan Belantara Budaya pendiri Indonesia. Belantara. Oke, terima kasih Mbak. Tapi sebelumnya hormat dulu, Pak Rizwan, saya keren banget, benar-benar menginspirasi. Jadi sebetulnya saya bikin Yayasan Belantara Budaya Indonesia itu awalnya adalah tesis saya. Saya penerima beasiswa S2 Arkeologi UI, jurusannya Museologi. Waktu itu suatu pagi Prof saya bilang, Prof Nur Hadi, bahwa museum adalah tempat belajar. Waktu itu jujur saya S1-nya FISIP UI, ke Arkeo tuh kayak blank gitu ya, ngomongin museum. Prof bilang tempat belajar. Waktu itu ditutup sama Prof, saya tanya sama Prof, Prof tempat belajar apa aja kan Prof? Yes, tempat belajar apa aja. Saya mau bikin sesuatu untuk tesis saya, silahkan Mbak. Saya buatlah tesis, program di Museum Kebangkitan Nasional. Karena kala itu saya mau bikin yang namanya membangkitkan semangat anak muda untuk mencintai budaya dan tradisinya. Saya bukanlah program pertama sekolah tari tradisional gratis. Kenapa? Karena saat itu budaya internasional itu khususnya negara tetangga dan dengan dance-dance itu merajalela banget. 12 setengah tahun yang lalu. Saya lihat putri saya juga nggak mau belajar tari tradisional, maunya belajar tari tersebut gitu ya. Saya pikir waduh bahaya nih buat orang tua yang seperti saya saat itu masih remaja S2 atau saya udah punya anak satu, banyak banget nih perempuan-perempuan modelan kayak saya. Saya bukanlah program sekolah tari tradisional gratis, saya kampanye di sekitar Museum Kebangkitan, sosial media saya buat juga. Ternyata ada 50 anak yang bergabung. Waktu itu saya punya pikir, apakah ada yang ikut? Ada pun tuh kayak ragu-ragu apa iya 100% kah? Gratis kah? Akhirnya ada 50, sosial media dimainkan 100 dan saat ini siswa saya sudah tembus 9.000. Ada 22 sekolah gratis. Nah, pas kelas saya ke-16, ada seorang ibu dengan difabel, anaknya difabel Down syndrome waktu itu, bilang ke saya, Kak Diah, bolehkah anak saya yang Down syndrome ini bergabung di sekolah tari tradisional gratis? Jadi waktu itu saya Museum Kebangkitan Nasional, 500 anak, Museum Nasional kita pindahin lagi, ada tambah lagi, jadi terus. Saya memanfaatkan museum sebagai tempat belajar. Karena museumnya masih sedikit di Indonesia, saya gabung lagi, masuk lagi ke mall, di semua mall, hampir di Jakarta, di Sarinah, dimanapun kita ada. Anak tersebut datang orang tuanya, anak saya Down syndrome boleh gak bergabung? Saya bilang silahkan. Dari tadinya malu di belakang, pindah ke tengah, terusnya ke depan. Dan saya bilang, wah luar biasa perkembangannya. Yang lebih kerennya, anak tersebut, anak Down syndrome ini mengajarkan ke teman-teman yang difabel di SLB-nya untuk belajar nari tersebut. Saya pikir, wow berarti saya bisa menciptakan anak ini lebih banyak. 3-4 tahun yang lalu, saya dirikan sekolah khusus difabel. Sekolah tari tradisional khusus difabel itu di Bogor. Di Museum Tanah Bogor waktu itu. Biar triple impact nih, museumnya dikunjungin, museum punya program, dan target saya untuk difabel ini bisa tercapai dengan pelestarian budaya dan tradisi Indonesia. Mereka belajar, ternyata banyak sekali peminatnya. Karena mereka kita tampilkan, kita bikinin drama musikal yang mereka tuh sejajar dengan anak-anak yang lainnya. Ternyata rasa kepercayaan diri, orang tua itu penting banget di anak difabel. Apalagi yang di grade-nya rendah itu anak difabel tuh dianggap anak titisan setan gitu ya. Itu tuh kalimat-kalimat yang mengucilkan gitu. Anak monyet segala macam seperti itu. Ternyata kami terima dengan baik, kami tampilkan di berbagai agenda nasional gitu ya. Sampai internasional saat ini sudah kami bawa ke Osaka Expo, udah go internasional siswa kami. Gak hanya belajar tari tradisional, mereka dibekali untuk jadi model, kita bikin difabel in action, di mana mereka tampil menyanyi, mereka saya kompetisikan ke berbagai penjuru nasional, jadi di tingkat nasionalnya itu kita yang buat gitu ya. Mereka punya panggung dan mereka bersinar, dan disinilah letaknya, kepercayaan diri orang tuanya. Ini penting banget nge-grab untuk anak-anak itu bersinar. Ternyata diberikan panggung, itu membuat mereka percaya diri. Dan itu menularkan ke teman-teman lain. Akhirnya sekolah difabel saya 1, jadi 2, inklusinya 2. Sekarang banyak banget yang bergabung dan itu tadi.
mereka memang butuh diberikan kesempatan untuk mereka bersinar. Jadi intinya bagaimana nih kita yang non difabel bisa bergandengan tangan bersama untuk memberikan panggung untuk mereka. Mungkin video sedikit bisa ditampilkan tentang anak-anak Belantara Indonesia yang mereka tidak hanya belajar nari tapi juga jadi model saat ini. Nah, ini mereka jadi model. Musiknya nggak ada ya, Mas? Mereka disejajarin sama kami. Ini juga kongres, dimanapun mereka sudah berada nih di Elsaka Expo. Kemarin belum lama. Ini mereka kita ajak jadi model, besok juga ajak jadi model untuk Indonesia Fashion Week gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka dan mereka memang perlu panggung untuk mereka bersinar. Dan saya berharap UI bisa menjembatani untuk itu. Nah itu kan penting banget kayak mereka transportasinya. Terus bagaimana mereka berkunjung museum. Tadi senang banget karena sekolah kami juga ada di museum. Gitu aja Mbak kurang lebih. Wah, terima kasih. Boleh tepuk tangannya tadi buat Mbak Diah ya. Jadi tadi memberikan pemahaman dan penguatan pada orang tua disabilitas itu juga punya peran yang penting gitu. Sebab tadi anak disabilitas dengan orang tua yang juga berdaya, yang punya pemahaman dan kepercayaan untuk memberikan ruang kepada anak itu juga tadi menjadi basis ya untuk perkembangan dan juga partisipasi teman-teman disabilitas. Baik, nanti mungkin kita lanjut lagi. Tapi barangkali dari teman-teman atau peserta hadirin adakah yang mau bertanya atau mungkin memberikan respon terhadap tadi paparan teman-teman di depan, narasumber di depan? Nah, pertanyaan saya pertama dari semua pembicara tadi saya mendapat inspirasi baru. Jadi saya senang duduk di sini ya. Nah, Mas Hilman, kalau lihat tadi kan ini ya museumnya dirubah ya. Nah, itu komponen apa? Biaya terbesar apa yang diperlukan untuk memberikan akses kepada teman-teman disabilitas tadi ya. Nah, untuk Pak Rison? Pak Rison, ya saya kagum sekali ya. Bapak punya kelebihan dan tadi banyak contoh ya. Barangkali yang saya ingin dibagi pengalaman bagaimana langkah dan prosesnya Bapak menghilangkan stigma ya tentang disabilitas tadi kepada masyarakat umum ya. Jadi ini mungkin penting juga karena kami dari kesehatan masyarakat ingin belajar juga. Nah, yang kedua, Bapak kan pengalamannya banyak sekali ya. Apa yang Bapak sudah pernah bagikan khususnya kepada pemangku kepentingan? Saya tidak tahu kalau kebijakan barangkali yang paling dekat dengan teman-teman Bapak itu apa? Apa Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial? Nah, seberapa pekerjaan Bapak lakukan itu diberikan masukan kepada mereka sehingga menjadi dampak dari satu kebijakan masyarakat yang lebih luas ya. Bu Fitri menarik oh ya. Bu Fitri, pengalamannya menarik di Bogor ya. Yang di Jakarta yang saya amati ya Bu ya. Yang saya amati misalnya untuk Transjakarta. Itu menurut saya belum ini sama sekali ya. Yang mendingan itu adalah KAI KRL maksud saya. Kalau dia lihat ada orang disabilitas pasti dituntun dibantu untuk itu. Tapi kalau di Jakarta yang lain saya belum lihat, barangkali cerita apakah ada upaya serupa untuk Jakarta ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Prinsipnya sebetulnya kalau kita melihat cost terbesar ya Pak Hadi untuk museum berubah. Jadi rujukan utamanya kan sebetulnya ada di UNESCO ya. Mbak Diah juga mempelajari itu ya bagaimana museum sebagai lembaga nirlaba. Tetapi yang paling penting ada salah mindset mungkin ya di masyarakat kita soal museum sebagai lembaga nirlaba ini. Jadi seakan-akan aktualisasinya itu mungkin hanya sebatas menyimpan benda gitu ya, memamerkan, hanya fokus terhadap orientasinya benda dan koleksi. Tetapi kalau kita gali lebih lanjut sebetulnya ada fungsi utama itu ya tadi yang Mbak Diah sampaikan soal museum Pak Hadi. Jadi ada 3 aspek, yang pertama pendidikan, yang kedua itu riset, dan yang ketiga adalah rekreasi gitu ya atau entertain. Dan semua itu menunjang terhadap pengembangan masyarakat itu sendiri gitu ya. Peningkatan kualitas hidup
dan kualitas manusia dalam hal ini. Jadi 3 aspek itulah yang harusnya menjadi pilar gitu ya, bagaimana museum-museum kita bisa bangkit seperti di luar gitu ya. Nah itu yang sudah diberikan momentumnya Pak Hadi. Nah, bagaimana mengubah gitu ya dalam ranah dari kebijakan ke aktual program. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di museum itu harusnya yang menjadi backbone. Jadi yang selama ini Bapak Ibu sekalian mungkin di masa-masa Orde Baru sampai di sekarang gitu ya, masa-masa awal reformasi, yang menjadi backbone mereka itu dalam pengelolaan museum tuh hanya sebatas koleksi gitu ya. Mereka koleksi gitu ya. Bagaimana koleksi ini bisa sampai ke anak cucu gitu ya. Tetapi ternyata di luar itu kita harus memiliki backbone yang lain, yaitu 2 aspek. Yang pertama, selain koleksi betul harus dilestarikan, harus dipamerkan dengan kehati-hatian gitu ya, karena akan lanjut ke anak cucu lain. 2 hal yang lain yang sama pentingnya adalah bagaimana yang pertama soal program publik gitu ya. Program publik itu artinya museum itu harus melibatkan sebanyak mungkin pihak yang bisa tadi mengkatalisasi soal pengetahuan gitu ya. Jadi betul Mbak Dia sampaikan bahwa museum itu tempat belajar. Karena ya tadi koleksi ini nggak bisa diapa-apain gitu ya. Toh barang, tetapi prinsipnya adalah value yang ada di balik koleksi itu harus terdeliver gitu ya ke masyarakat yang harus luas sekali. Jadi yang tadi salah satunya adalah apa? Medianya yaitu program publik yang harus di-create. Jadi kalaupun memang secara display gitu ya, desain, tata pamer baik, itu baru satu hal. Nah yang hal kedua adalah program publik tadi. Program publik tadi itu museum sebagai media apapun tempat belajar. Siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh gitu ya, komunitas manapun. Makanya sekarang program-program publik dalam bentuk pameran temporer ya, Pak Hadi atau Mbak Diah ya, sering mendengar kita kan ada kemarin pameran tentang Islam, tentang Chinese, tentang nanti kita lihat tematis-tematis yang lainnya. Nah itu jadi momentum bahwa ternyata dari semua kelompok bisa mengakses gitu ya. Terbukti dengan adanya berbagai pameran temporer tematis tadi. Nah yang ketiga adalah soal manajerial itu Pak Hadi. Jadi itu yang harus sebaiknya investasi gitu ya. Jadi selama ini, nah tadi karena terkungkung dalam proses tadi soal koleksi aja, jadi seakan-akan ya udah hanya sebatas ahli-ahli konservasi. Nah pada praktiknya adalah harusnya itu dibekali juga gitu ya soal periset atau researcher di lembaga museum. Pengabdi juga mirip-mirip seperti dosen lah, tetapi bedanya dosen mungkin ada tambahan ya kewajiban mengajar ya Pak Adi. Nah tapi para pengelola museum ini juga harus dibekali dengan riset, komunikasi gitu ya dengan pengabdi, lalu bermitra. Jadi itu tadi. Nah jadi kalau kita berbicara pertanyaan Pak Hadi soal di aspek mana sebetulnya investasi terbesar ketika perubahan itu terjadi, di segala lini Pak. Jadi alhamdulillah kalau kami melihatnya itu ada satu perubahan. Karena Museum Nasional ini kan bisa menjadi barometer ya Pak ya. Museum di berbagai daerah. Jadi semua hampir sebagian besar provinsi itu kan punya museum daerah. Museum provinsi bahkan museum kabupaten kota. Nah mereka selalu melirik yang paling utama adalah benchmarkingnya Museum Nasional itu sendiri. Jadi kalau kita melihat 2-3 tahun ini Museum Nasional ada perubahan termasuk ke melirik program-program inklusif dan kita harapannya ketika itu diubah gitu ya kiblatnya. Nah teman-teman di daerah ini bisa melihat gitu ya bahwa ada model-model semacam ini. Kurang lebih itu Pak Hadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Mas Gilman. Boleh dilanjutkan oleh Baik, terima kasih Pak. Ada 2 tadi pertanyaan untuk saya. Yang pertama, menjadi model dan membangun kepercayaan Pak. Itu tidak mudah. Ya, untuk meyakinkan orang percaya kepada disabilitas netra. Jadi saya selalu memposisikan diri untuk menjadi model bagi komunitas kita disabilitas secara internal agar mereka percaya bahwa tunanetra itu bisa mengerjakan apa saja. Contoh Pak, 2 minggu yang lalu saya bawa 8 orang tunanetra mendaki Gunung Merapi Pak. Jadi tunanetra punya hak yang sama untuk melakukan pendakian di gunung. Kita bawa anak-anak kita berenang di Parangkritis. Ya.
ke tempat-tempat yang ekstrim kita juga bawa karena mereka juga berhak untuk menikmati itu. Kita ke Taman Safari Pak, saya minta kepada pengelola, saya mau pegang singa. Waduh mereka heboh Pak. Orang buta mau pegang singa, bagaimana caranya? Ya, saya bilang entah bagaimana caranya, tolong diatur agar kami tunanetra bisa pegang singa asli, binatang asli, agar mereka tidak hanya tahu singa itu dari replika. Jadi akhirnya kita bisa kompromi, bukan mulutnya singa yang bisa kita pegang, tapi cuma ekor Pak yang dikasih Pak. Gitu. Jadi selalu jadi model. Ya, waktu di Mesir, saya naik Gunung Sinai Pak. Tour guide kami yang orang Arab itu tidak memperbolehkan saya naik. Karena resikonya itu sangat riskan. Tapi saya bilang saya naik. Saya tanggung resikonya. Dan syukurnya Pak saya sampai puncak Pak. Bahkan ada orang yang tidak disabilitas itu tak bisa sampai puncak. Artinya untuk meyakinkan masyarakat kita harus jadi contoh dan model. Ketika kemarin di Malaysia saya banyak bicara dengan komunitas di sana bahwa mereka juga harus memberi contoh kepada masyarakat. Kalau tidak masyarakat nggak percaya Pak. Ya. Anak-anak saya di Yayasan Al-Safari itu, mereka mau pulang ke Nusa Tenggara Timur, mereka pulang ke Sulawesi, mereka pulang ke Kalimantan sendiri Pak, nah ditemani. Naik Transjakarta, naik kereta ke bandara, dari bandara kemudian naik pesawat, dan seterusnya sampai tiba di rumah penuh dengan selamat. Karena memang kita melatihnya. Ketika itu sudah disaksikan oleh masyarakat, baru timbul rasa kepercayaan yang kuat. Termasuk membuka dan membangun lapangan kerja. Jadi kerja-kerja kami dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana meyakinkan masyarakat agar dapat percaya bahwa disabilitas itu bisa hidup normal sebagaimana mestinya. Yang kedua, Boleh dalam 1 menit ya Pak ya? Oke, kerja-kerja di bangsa dan negara. Saya anggota Pokja dalam drafting Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Anggota Pokja, Raperda, Peraturan Daerah untuk DKI Jakarta. Sekarang kami Pokja Rapergop. Jadi kita bekerja secara luas agar dapat menolong kawan-kawan lainnya yang belum terakomodir. Kartu penyandang disabilitas Jakarta untuk disabilitas Jakarta. Kemudian kartu akses untuk transportasi yang free. Kemudian kesehatan, kita kerjasama dengan beberapa puskesmas agar dokter-dokter sudah bisa menulis resep dengan huruf braille apabila ada pasien tunanetra datang tanpa pendamping. Jadi dokter tidak akan bingung lagi yang mana paracetamol, yang mana obat sakit perut dan lain-lain. Jadi kerja-kerja di masyarakat itu kita mengadvokasi segala elemen bidang masyarakat. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riston. Boleh lanjut ke Mbak Hus. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Pada bulan April tahun 2024 tahun lalu itu kita pernah mengadakan webinar mobilitas penyandang disabilitas dan transportasi publik yang eksklusif. Di antaranya kita mengundang Direktur Operasional Transjakarta. Nah di situ beliau menyatakan bahwa pada saat ini dari sekitar 270-an halte di Transjakarta itu ada 71 yang sudah ramah disabilitas. Nah kalau untuk Transjakarta menurut saya karena Transjakarta ini kan sudah mulai dari tahun 2004 ya, dan sampai sekarang bisa dibilang salah satu benchmark dari pelayanan transportasi publik yang perubahannya itu sangat luar biasa ya, sangat banyak gitu. Di antaranya adalah mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dari disabilitas, walaupun memang masih ada evaluasinya Pak. Jadi kalau misalnya kita sampaikan bahwa apakah ada bagaimana kondisinya di Transjakarta itu jauh lebih baik dibandingkan dengan layanan transportasi publik lain di daerah lain gitu ya. Kalau di Jakarta dia salah satu yang cukup baik. Di antaranya adalah misalnya di layanan Transjakarta itu mereka menyediakan kalau dari pemerintah DKI Jakarta diantaranya adalah adanya kartu untuk disabilitas, kemudian ada PIN disabilitas. Jadi kalau mereka bisa naik layanan transportasi publik tahu kalau ini disabilitas mungkin butuh bantuan tertentu. Kemudian di beberapa halte di Transjakarta itu sudah ada huruf
braille yang kalau misalnya kita bisa rasakan, dia jadi penyandang tunanetra itu bisa tahu oh ini lokasinya kemana, tujuannya di mana gitu. Kemudian beberapa juga sudah menggunakan asistif teknologi yang ramah disabilitas. Untuk Transjakarta sendiri, beliau bekerja sama dengan Institute for Transportation and Policy, itu ITDP ya, Institute for Transportation and Policy Development Policy ya. Jadi memang selalu ada perbaikan. Cuman memang ya begitu Pak. Jadi kalau kami dari dalam kerjasama ini adalah kami menegaskan bahwa yang pertama adalah kebutuhan data itu harus lengkap mengenai disabilitas, karena kalau kita lihat data sekarang itu masih dari Menkes berbeda, kemudian BPS kemarin juga ikut dalam webinar itu mengatakan bahwa mereka tidak ada secara khusus melakukan survei ya terkait disabilitas gitu. Jadi diikutkan dalam survei nasional, tapi hanya pertanyaan yang bukan pertanyaan utama ya gitu. Jadi sebagai pertanyaan tambahan, tapi tidak secara khusus mengumpulkan data terkait hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus memahami bahwa disabilitas ini beragam banget Pak. Jadi ada diversifikasi ya, sangat diverse ya. Sama seperti kita masyarakat secara umum itu kan juga beragam. Ada usia yang berbeda, kemudian ada perempuan, ada laki-laki, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah sama, kelompok disabilitas juga sama. Jadi ada di antara ada diversitas dari disabilitas itu adalah karena perbedaan dari disabilitas yang ada, misal dari tunanetra, kemudian ada ada tunadaksa dan seterusnya, itu dia akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga layanannya pun harus punya layanan-layanan yang berbeda secara spesifik. Nah ini yang mungkin belum sepenuhnya diakomodasi, tapi kalau secara dalam konteks adanya perbaikan, saya pikir sudah cukup ada perbaikan, tapi memang itu sama-sama Pak ya, mungkin dari akademisi pun kita perlu untuk memberikan evaluasi dan memberikan masukan-masukan seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin itu Pak. Terima kasih Mbak. Mungkin boleh ditambahkan dari Mbak Diah ya. Oke, mungkin aku menambahkan Mbak Husnul, di Transjakarta sendiri Pak, karena anak didik saya juga banyak yang difabel, itu ada Transjakarta Care kalau nggak salah. Jadi mereka itu tinggal telepon, terus dianterin dan diambil lagi Pak. Mobilnya pun buat penyandang disabilitas gitu. Jadi aman banget gitu. Asal ditelepon dulu. Jadi reserve gitu loh Pak. Tapi ada layanan tersebut. Iya, transcare betul. Iya, gitu. Jadi memang ada. Jadi sejauh ini sih sudah lebih baik. Saya juga kaget. Bayar kah Bu? Oh tidak Mbak Dia, ini gratis gitu. Jadi sebenarnya bagus banget untuk itu. Jadi mereka menghubungi, mereka akan dilayani. Mungkin menambahkan Pak Ritson juga gitu. Inti dari suatu hambatan dari difabel ini yang penting itu adalah kalau anak ya, itu orang tuanya yang harus diedukasi. Orang tuanya yang harus kepercayaan diri. Kalau anaknya itu bisa bersinar. Kalau anaknya itu bisa sama dengan anak yang lain. Jadi kepercayaan diri, terus juga kesempatan itu penting banget buat mereka berkembang gitu. Makanya Belantara Indonesia suka bikin drama musikal, inklusi, kemarin kita rekor muri gitu ya. Kita bawa itu tuh supaya orang tuanya tahu kalau anaknya itu bisa bersinar dengan cahayanya masing-masing. Seperti itu Mbak. Oke, wah terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu buat semua narasumber dan penanya kita gitu ya. Tadi udah kita lihat latar belakangnya apa saja, kelompok-kelompok yang kemudian tadi mendapat manfaatnya tuh sejauh apa begitu ya dari kerja-kerja Pengmas ini. Dan tadi ada pertanyaan, tapi karena waktunya juga ternyata sudah hampir habis, mungkin saya minta closing statement dari setiap narasumber ya, khususnya ketika kita tadi bicara tentang pengabdian masyarakat, pemberdayaan kelompok disabilitas gitu. Adakah pesan dari teman-teman dan juga tadi ya harapan yang mau disampaikan untuk kita semua di sini ya terkait tadi ya UI Impactful ini? Silakan dari Mas Gilman dulu kali ya, nanti bergeser ke samping. Baik, Mbak Abi, terima kasih. Singkat saja mungkin dari pengalaman kami mencoba untuk mengeksplorasi ya soal bagaimana bermitra dengan teman-teman disabilitas ini baik dari segi formal di sekolah maupun dengan langsung gitu ya kepada teman-teman disabilitas netra. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang telah menyampaikan gitu ya di panggung ini, itu kreativitas dan ruang gitu perlu dibuka seluas-luasnya, karena dari program kami juga bisa
memberikan dampak yang sangat impactful gitu ya. Dan kami tidak melihatnya kepada teman-teman gitu ya disabilitas ini. Teman-teman disabilitas tentu dengan ruang kreativitas ini mereka akan otomatis gitu ya punya impact nyata. Tetapi yang kami sasar sebetulnya jauh dari itu, ternyata masyarakat secara umum gitu ya, bahwa soal inklusivitas gitu ya, soal ruang yang sama bagi siapapun itu juga bisa kita konstruksi sama-sama gitu ya, mindset soal keterbukaan itu. Jadi singkat dari kami, pengalaman yang ada program di tahun lalu itu ternyata membuka mata tidak hanya oleh satu pihak gitu ya, kami sebagai organize program, tetapi juga mitra-mitra kami di luar teman-teman disabilitas ini juga merasakan gitu ya bahwa ada manfaat yang begitu luas soal campaign soal tadi gitu ya, kesetaraan di dalam beberapa ruang-ruang publik, salah satunya di museum. Itu saja mungkin Mbak Abi dari saya. Baik, terima kasih. Boleh dari Pak Riston? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sebagai seorang disabilitas mengucapkan terima kasih kepada UI yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini, membangun kebersamaan disabilitas yang inklusif dan ramah terhadap kampus UI. Bisa tepuk tangan dulu untuk UI. Ya. Yang kedua, saya akan berjuang terus sampai akhir hayat. Mohon doanya, ini kami sedang akan membangun panti lansia netra, karena saya dalam perjalanannya kurang lebih 19 tahun ini banyak menemukan tunanetra lansia yang terlantar. Mudah-mudahan kalau dari Bogor, Sukabumi, kita akan membangun pusat kehidupan mereka menuju tempat yang abadi, tetapi sebelumnya mereka bisa mendapatkan tempat yang layak, yang pantas, sehingga kehidupan mereka makin lebih baik. Dan yang ketiga, mari terus berjuang hidup setara. Jangan pernah lihat casingnya, tapi lihat softwarenya, hatinya, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Karena sejatinya manusia itu bukan soal disabilitas atau tidak disabilitas, tetapi bagaimana cara kita berpikir tentang diri sendiri. Saya kasih contoh, kalau menurut definisi Undang-Undang Nomor 8, disabilitas netra itu adalah 3 kata kunci dan disabilitas lainnya: keterbatasan, kesulitan, dan hambatan. Artinya, kalau 3 kata ini melekat pada diri kita semua punya keterbatasan, kita punya hambatan, kita juga punya kesulitan. Contoh, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang sedang menggunakan kacamata, artinya Bapak Ibu sudah mengalami keterbatasan dan hambatan. Kalau kagak pakai kacamata, susah membaca. Betul Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu juga sudah tunanetra sebenarnya. Cuma kagak mau ngaku aja. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, teruslah melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Terima kasih, saya tutup dengan pantun. Soto Kudus, soto babat. Disabilitas memang hebat. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Oh, terima kasih Pak Riston. Ya, silakan Gus. Baik, mungkin singkat dari saya. Mari bersama-sama berkolaborasi ya untuk membawa ini sebagai satu agenda bersama. Jadi kelompok disabilitas ini adalah bagian dari masyarakat ya. Tapi selama ini mungkin masih belum menjadi mainstream ya dalam pembangunan kita, pembangunan layanan termasuk layanan fasilitas publik. Karena itu saya berharap kedepannya banyak PEMAS ya ataupun program-program yang berkaitan dengan disabilitas termasuk di UI. Saya pikir di UI sendiri juga perlu dievaluasi misalnya masalah ininya ya, layanan untuk disabilitasnya dan seterusnya ya. Jadi itu membutuhkan transformasi dari semua struktur termasuk juga kita sebagai masyarakat
sebaiknya kita memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kelompok disabilitas ini. Sehingga ya kalaupun ada aktivitas maupun program-program yang bisa dilakukan itu bisa diterima secara umum oleh masyarakat, tidak hanya oleh kelompok disabilitas saja. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak. Terakhir Mbak Dia. Ya, yang pasti kami berharap banget bisa berkolaborasi dan UI sebagai universitas gitu dengan lulusan terbaiknya bisa berkolaborasi dan juga memberikan ruang gitu ya, ruang buat disabilitas untuk berkembang dan bersinar bersama. Gitu aja. Terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Tapi tadi dari cerita-cerita yang sudah dibagikan oleh para pengabdi masyarakat ini pada teman-teman narasumber, kita berharap ajang atau tadi pertemuan hari ini nggak sekadar menjadi ruang berbagi cerita ya, tetapi bisa menjadi tadi titik mulai juga untuk kita merefleksikan dan terlibat tadi di dalam kerja-kerja kolaborasi ini. UI telah dan mungkin akan terus melakukan tadi kerja pengabdian masyarakat ini, tapi saya pikir tadi bagaimana kita melihat hambatan dari teman-teman disabilitas itu bukan hal yang hanya bisa dikerjakan oleh satu instansi atau kelompok saja. Maka tadi kolaborasi antara tadi pemerintah, juga tadi teman-teman akademisi, periset, juga teman-teman dari organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini akan menjadi hal yang penting sekali gitu ya. Jadi itu saja teman-teman, saya pikir apa yang sudah dilakukan dari kerja teman-teman di sini harapannya tentu bisa menginspirasi dan bisa kita kembangkan lagi juga ke depannya ya, untuk tadi menghasilkan keadilan sosial yang lebih yang semakin inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua.